Nah, hari ini spesial banget nih, kita mau pergi ke Jogja bareng dua bujangan terheboh di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Hotman Paris dan Endro Susanto. Ini nggak main-main nih bujangannya, bujangan tajir. Ini Bang Hotman, siapa nggak tahu ya, pengacara paling tajir se-Indonesia. Ini bosnya HWG nih, bosnya HWG. Yang kemarin viral juga nih, gara-gara kesetiaannya dengan istri. Nah, kita mau datang ke Jogja, mau survei klinik di Jogja ya. Nggak tanggung-tanggung nih, kita langsung buka dua kliniknya. Mau bikin Athena dan Dr. Hen. Mantap. Ya bagi kalian semua. Nih yang survei juga nggak kaleng-kaleng nih. Semuanya konglo-konglo semua nih yang survei. Bang Hotman langsung survei. Andrew langsung survei. Dia mau investasi nih. Kita sudah punya banyak cabang klinik ya. Ada di Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Tangerang, ada di Bandung, Bekasi, ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Bali, Jakarta Barat, Bintaro, ada juga di Makassar, Balikpapan, dan di Manado. Tuh, ya bagi kalian semua ya. Kita mau jalan-jalan ke Jogja. Ya. Sekalian mau cari apa lagi nih, Bang? Mau party malam ini di Gold Dragon, AWG. Abang aja yang Mau cari aspri. Kalau Anda mahasiswi cantik, masih kurang, Bang. butuh segera pekerjaan, segera datang. Abang aspri sudah berapa? Masih kurang, baru 122, masih kurang 80 berapa itu? 78 lagi, harus 200 aspri. Lu bayangin ini 3 bujangan tinting selama 2 hari. Asprinya berapa banyak nanti di Jogja. Dan juga besok kita mau ke Pacuan Kuda ya, Bang? Oh, Pacuan Kuda, lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung dengan Aryo Joyo Hadikusuma, ponakan kandung dari Pak Prabowo. Ya. Ikutin kita semua, dan hari ini spesial nih. Saya nanti di perjalanan mau tanya-tanya dengan Abang nih. Mau konsultasi hukum, konsultasi soal perceraian nih, dan perselingkuhan. Dia takut bunuh gininya, lupa dia tanda tangan di perjanjian. Kita mau belajar dari Bang Hotman. Kayak gimana sih caranya pisah harta? Kayak gimana sih caranya ketahuan suami selingkuh? Kayak gimana sih caranya supaya kita aman dihukum? Tungguin ya. Kita lagi di jalan di Malioboro. Lihat tuh, lihat ada yang lagi pacaran, pegangan tangan. Pegangan tangan ya? Kita mau tes tanya ya. Ganteng siapa? Bang Hotman, Endro, atau Dr. Richard nih? Menurut kalian siapa yang lebih ganteng? Hotman Paris, Endro, atau Dr. Richard? Tulis di kolom komen ya. Nanti bentar lagi ada yang ngajak foto Bang Oke. Hotman. Langsung ditodong. Ada pertanyaan dari dia, jauh. Ganteng siapa? Ganteng Bang Hotman, Dr. Richard, atau Endro? Tiga-tiganya ganteng semua. Paling ganteng? Ya, tiga-tiganya. Panas. Kita keliling lagi, tanya lagi ya. Kita cari yang anak muda ya. Iya, anak mudanya nggak ngajak foto Bang Hotman. Coba, adek. Coba, ganteng siapa, adek? Ganteng saya, Endro, atau Bang Hotman? Dr. Richard. Kerja di mana, dek? Di Athena. Kita tanya yang netral ya. Ini kita pilih nih 3-5 orang lah ini. Nggak ada yang ngajak lu foto. Berarti lu paling jelek ganteng semua. Perawatan, badan ganteng, masih kalah dengan berlian. Jujur ya, Ada 3 cowok nih. 20 tahun, ada 3 cowok nih ya. Hotman Paris, Endro Susanto, Dr. Richard, siapa yang lebih ganteng? Bang Hotman. Bang Hotman lah. Gua sukanya mamak. Oke, kita jalan lagi ya. Untuk menuju ke Siapa namanya? Siapa namanya? Nia. 18 tahun. Dari kota mana? Dari Semarang. Dari Oh, Semarang. Semarang. Kami 3-3-nya bujangan. Nah, mana yang lebih ganteng? Kalau kamu mau pilih siapa nih kalau semuanya bujangan nih? Hotman Paris, Endro Susanto, Dr. Richard, pilih siapa? Pilih siapa? Iya. Terpilih apa? Kamu apa mau gua kasih berlian? Sebagai kehormatan, catat nomor gua. Catat. Apa jangan dengar aku ketik di sini.
Memang jadi istri Bang Hotman tuh harus banyak sabar. Ya, ini Hati harus luas. diam-diam ya. Orang mana, Jogja? Iya. Oh, Jogja. Mau tanya ini ya, jujur ya. Ganteng siapa? Ganteng Hotman Paris, ganteng Dr. Richard, atau ganteng Bang Andrew? Dokter Richard. Yeay! Bong! Gantengan gua. Mau foto nggak sama Bang? Ayo. Kita gangguin Bang Hotman dulu nih, sekalian konsultasi dulu Bang. Bang, ini kan lagi viral Bang. Dunia perartisan sedang tidak baik-baik saja Bang. Pada cerai semua ini Bang. Pada kacau balau semuanya nih Bang. Pertanyaan kayak gini Bang, kalau misalnya kita ngelihat istri nih Bang ya, ngelihat suami nih. Suami, dia tahu nih suaminya selingkuh nih. Nah, sekarang kayak gimana caranya, apa yang harus dilakukan istri nih ya, supaya dia bisa menang di hadapan hukum nih Bang. Bukan di hadapan keluarga, bukan di hadapan suaminya, tapi dia bisa menang di hadapan hukum. Jangan sampai Bang, malah dia dilaporin oleh pelakor. Masa pelakor laporin istri, sah Bang? Oke, jadi ini secara normatif berlaku terhadap laki ataupun istri. Sebelum bertindak, mendingan kumpulin dulu bukti. Kumpulin bukti sebanyak mungkin. Kalau kau curiga sama istrimu, waktu lagi tidur diam-diam kamu copy dia punya semua chat. Kau copy dia semua video-video. Kalau kau curiga sama lakimu juga begitu. Itu merupakan pembuktian ya untuk apakah kau nanti ambil tindakan hukum ataukah ambil melalui jalur opini melalui medsos. Perlu bukti dikumpulkan sebanyak mungkin sebelum cuap-cuap. Memang di dalam Undang-Undang ITE sudah ada peraturan pelaksananya, SK bersama Kapolri, Jaksa Agung sama Kominfo yang mengatakan bahwa bukan pencemaran nama baik kalau apa yang dipublikasikan adalah fakta kejadian sebenarnya. Makanya kalau memang mau ke arah sana, kumpulkan dulu bukti sebanyak mungkin agar kau bisa berdalih bahwa apa yang saya utarakan ini adalah fakta. Begitu toh. Itu ya. Kalau pencemaran nama baik Bang. Sekarang saya pengen tanya nih Bang, kalau istrinya nih nge-spill, ya kalau video kan nggak mungkin Bang, pornografi jadinya Bang. Ya kan? Nge-spill isi chat, masuk nggak itu Bang penyadapan? Atau privasi Bang? Kalau chat itu menurut SK bersama Kapolri, Jaksa Agung sama Kominfo tadi, chat ya, kalau chat WA doang itu bukan termasuk ranah publik. Tapi begitu kau masukkan di dalam apa? Instagram itu menjadi ranah publik. Ya. Nah, sekarang tinggal apakah itu fakta yang tidak terbantahkan. Kalau itu fakta yang tidak terbantahkan, maka boleh. Maka ancaman pidananya tidak ada menurut SK bersama tadi dari Kapolri dan Jaksa Agung. Jadi suatu waktu si yang membuat publikasi di IG tersebut harus bisa membuktikan bahwa itu adalah fakta kebenaran. Bang, aku pengen tanya kayak gini Bang. Misalnya Abang chatan dengan aku nih Bang. Aku screenshot chat Abang, terus saya taruh di Instastory atau taruh di feed Bang. Itu bisa nggak jadi? Kalau itu hanya antara saya dan kamu, itu kan fakta. Tapi kalau dalam chat itu menyebutkan nama orang, itu yang harus hati-hati. Karena yang bicara fakta itu kan kamu sama saya. Orang itu belum tentu benar. Misalnya menyebutkan si Hotman begini-begini, padahal si Hotman kan tidak ikut dalam chat tersebut. Itu loh, itu saya bilang, itu kalau sudah menyangkut nama orang di luar chat tersebut, itu hati-hati. Agak hati-hati ya Bang. Hati-hati. Bang, bukti yang paling valid, yang paling sah, tips untuk istri nih Bang ya. Menentukan suami aku selingkuh dan aku akan menempuh jalur hukum supaya pasti menang nih Bang. Bukti yang paling valid, yang paling sah untuk istri yang bisa pegang menurut Abang apa Bang? Sekarang ini pembuktian tentang perzinahan itu semakin berat. Kalau zaman Belanda, perzinahan itu bisa dibuktikan dengan barang siapa di dalam yang bukan suami istri di dalam suatu kamar hanya ada satu tempat tidur, itu dianggap sebagai bukti terjadi perzinahan. Tapi kan itu kan zaman dulu waktu masih kolot kan. Sekarang kan sudah modern ya. Jadi untuk perzinahan itu untuk benar-benar terjadi perzinahan itu sangat berat pembuktiannya.
Sangat berat pembuktiannya. Tidur sekamar belum tentu zina. Tidur sekamar belum tentu zina. Satu ranjang belum tentu zina. Satu ranjang belum tentu zina. Video seks baru zina. Atau pengakuan dari para pihak. Misalnya seperti si Poltak. Aduh, tadi malam aku benar-benar sampai berkali-kali loh, gitu loh. Ya, jadi ada chatting lah. Oke. Itu kan berarti pengakuan. Oke. Gitu loh. Oke. Ada pernah dulu kasus seorang oknum TNI yang juga pernah sama seorang artis terkenal, akhirnya bebas gara-gara itu. Oke, berarti ada pengakuan bisa ya Bang ya? Pengakuan salah satu pengakuan, tapi terutama kalau kedua belah pihak ada chat gitu loh. Misalnya, aduh tadi malam aku puas banget deh. You are a great hot man, Pak. Jadi gua sih. Oke, ada itu baru itu bisa masukin. Itu antara lain. Bukti hukum Bang ya? Itu antara lain bukti petunjuk gitu. Oke, Bang, kalau misalnya kita gugat secara gugat cerai, itu kalau untuk cerai, beda lagi. Kalau gugat untuk cerai sama gugat perzinahan dua hal yang berbeda. Oke, kalau gugat cerai Bang? Kalau gugat cerai itu lebih ringan pembuktiannya. Ya misalnya dengan ada di satu kamar, misalnya walaupun tidak kelihatan lagi ya tapi itu udah merupakan suatu pelanggaran etika. Itu bisa jadi alasan. Itu sudah bisa kena ya. Ya. Tapi kalau perzinahan itu agak berat pembuktiannya. Karena pidana. Karena pidana itu adalah pembuktian material, harus benar-benar terjadi. Sama kayak pemerkosaan lah. Benar. Gitu, jadi kalau sering-sering di kamar berdua ada setengah telanjang, itu sudah termasuk salah satu alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Oke. Salah satu. Bang, tapi nggak lucu nggak Bang sebenarnya Bang? Kalau misalnya kita ya, nge-spill di media sosial, sudah jelas kita korban Bang. Nge-spill di media sosial Bang, kena bisa UU ITE Bang. Kalau itu hanya menyangkut dua orang antara istri dan suami, iya. Masalahnya, kalau itu melibatkan pihak-pihak lain, itu yang menjadi pertanyaan. Kecuali pihak lain tersebut juga mengakui. Oke. Misalnya si cowok tadi dengan selingkuhannya ada pengakuan gitu loh. Ya, memang sih hakim akan melihat bukti keseluruhan. Misalnya ada bukti itu bisa saling keterkaitan. Hakim bisa mengatakan memang ada sesuatu ketidakjujuran. Misalnya ada chatting tapi tidak terang-terangan mengatakan ada hubungan intim. Tapi ada kemudian foto berdua di ranjang walaupun dia hubungan intim. Itu hakim bisa merangkai itu. Ya, pertimbangan. Sehingga hakim mengatakan bahwa yang dituduhkan istri itu walaupun bukan perzinahan tapi sudah melanggar etika norma sehingga wajar seorang istri cuap-cuap gitu loh. Oke, jadi kalau kita kesel Bang dengan pasangan kita karena dia selingkuh Bang, kita mau luapkan di media sosial, apa yang kita mau tunjukkan Bang supaya aman? Iya. Itu berat karena apa? Pertama kalau ada pengakuan dari kedua belah pihak. Memang sih videonya paling bagus, tapi kan nggak mungkin kalau kamu tayangkan di media videonya kan itu menjadi pornografi. Yes. Jadi apa Bang? Cerita tanpa nama atau coret-coret semua Bang? Pakai istilah tidak disebutkan nama. Cerita tanpa nama. Orang kan bisa menafsirkannya gitu loh. Saya itu benar menyerang orang tanpa menyebutkan nama. Makanya aku sampai hari ini kebal, tak bisa disentuh dari segi apapun. Ya, Bang, ada teman saya Bang. Ya. Sudah cerai nih Bang. Sudah cerai. Ya. Tapi suaminya tidak memberikan nafkah pada istri nih Bang. Ya. Itu ada hukumnya nggak Bang? Itulah problema hukum di Indonesia. Putusan tentang nafkah walaupun udah putusan pengadilan, tidak ada sanksi pidananya. Tidak ada. Maka kalau di Singapura atau di Inggris itu namanya contempt of court, menghina putusan pengadilan. Itu yang saya selalu teriak-teriak. Di kita itu belum ada undang-undang tentang contempt of court, menghina putusan pengadilan. Jadi kalau seorang istri yang sudah berhak misalnya nafkah sama anak, akhirnya apa? Satu-satunya jalan ya gugat lagi suaminya. Gugat perdata lagi, ya lama lagi dong, bisa 3-4 tahun lagi. Itu yang saya bolak-balik, saya selalu ngomong, tapi DPR kita nggak peduli untuk bikin undang-undangnya. Oh jadi, wah, kalau janji kosong aja berarti bisa? Bisa. Makanya nggak ada sanksi pidana, dan itu yang paling banyak datang ke Kopi Joni. Paling banyak istri yang korban. Sudah gini loh, sudah proses cerai bertahun-tahun. Akhirnya divonis oleh hakim. Nafkah istri begini, nafkah anak begini, selesai kasus, case close. Tapi nggak dilaksanakan. Itu banyak terjadi. Banyak banget. Itu yang nobody care. Sehingga lu tau nggak, kalau gugat cerai itu kan tidak boleh digabungkan dengan harta gono gini. Jadi gugat cerai dulu sama perwalian anak sama nafkah selesai 2 tahun. Ya, sudah selesai 2 tahun. Habis itu gono gini gugat lagi dari nol, ya kan? Sesudah putus gono gini nggak dilaksanakan lagi.
akhirnya tetap banyak istri yang korban. Oke. Ya. Tapi abis itu Bang, kalau misalnya kita nggak dikasih Bang nafkah, kita ngomong di media sosial, Oh itu boleh, itu udah boleh, itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kalau itu udah fakta. Yang benar di negara ini. Ya, itu fakta sudah putus pengadilan. Satu lagi tuh yang penelantaran, ada pidana penelantaran. Penelantaran itu ada sekarang penelantaran fisik dan psikis, yaitu tidak memberikan nafkah itu sudah ada contoh 1-2 menjadi pidana. Oh bisa kalau Ya, telantarin tapi anak. masih sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Bang, ini juga artis-artis sekarang nih Bang ya, lagi juga ada perjanjian pranikah Bang. Ya, Perlu nggak Bang perjanjian pranikah? pranikah itu perlu tergantung kepada kedudukan masing-masing. Oke. Kalau seorang istri yang ibu rumah tangga, dia tahu dia tidak akan bekerja selama hidupnya, ya janganlah pranikah. Karena apa? Nah, kalau dia cerai dia nggak dapat apa-apa. Oke. Tergantung siapa yang kaya gitu loh. Oke. Ya. Oke. Kalau istrinya udah tahu, kalau saya jadi istri, saya udah tahu saya akan jadi ibu rumah tangga, tidak akan mungkin bekerja, ya jangan mau pranikah. Karena dia tidak akan dapat apa-apa kalau cerai. Oh. Jadi pranikah itu untuk melindungi orang-orang yang kaya dari pasangan yang Mau melorotin. yang tidak ada dasar tiba-tiba jadi kaya gara-gara cerai gitu loh. Oh, oke Bang. Tapi itu bisa punya kekuatan hukum ya berarti Bang? Ya pranikah punya Perjanjian kekuatan hukum. pernikahan. Ya, sekarang itu perjanjian pranikah kalau zaman dulu hanya boleh dibuat waktu nikah atau sebelum nikah. Sekarang udah boleh setiap waktu. Oh, di tengah-tengah pernikahan juga bisa? Bisa. Oh, oke. Ya, makanya sekarang ini kan banyak yang ngajak saya nikah. Begitu saya ajukan perjanjian pranikah mundur dia. Karena tujuan dia memang mau dapatin berlian gue ini. Mau harta Abang ya Bang? Minimum dapat 1 udah 8 miliar. Satu berapa tuh Bang? Yang ini 8 miliar gitu loh. Jadi dia pikir ya sambil nanti gua diantar ke rumah sakit udah napas ngos-ngosan, copot 1 kantongin. Bang, tapi kalau gono gini itu 50% 50 ya? Ya benar 50-50. Kalau di luar negeri di Australia lebih parah lagi. Bisa-bisa dapat istrinya dapat 2/3. Oke. Kalau misalnya nggak dikasih Bang, itu bisa dalam hukum? Kalau misalnya sudah diputus, misalnya rumah nomor sekian milik daripada istri nggak dikasih, itu bisa pidana kalau itu karena bendanya ada, itu bisa penggelapan. Karena bendanya ada, ya kan? Misalnya sudah dibagi rumah di sini sekian, saham di sini sekian, ya kan? Itu ada bendanya kan? Berarti istrinya sudah jadi pemilik. Kalau tidak diserahkan atau malah dijual, itu penggelapan. Oh, penggelapan. Atau dikasih ke pacarnya yang dari Jogja misalnya. Bang, terakhir nih Bang. Sekarang lagi ada juga nih Bang kasus hamil di luar nikah nih Bang. Kalau hamil luar nikah, nggak tanggung jawab nih Bang. Hukumnya apa? Oke, hamil di luar nikah sekarang ini sampai hari ini bukan pidana. Dulu pernah Hakim Agung Pak Siregar menganggap itu penipuan. Menyerahkan barangnya dengan janji mulus. Yes. Itu dianggap penipuan. Jadi dianggap, maaf kata itunya cewek, dianggap sebagai seolah-olah barang. Gitu. Tapi itu dibatalkan oleh Mahkamah. Tapi undang-undang KUH pidana yang baru, yang akan berlaku 3 tahun lagi, itu pidana. 3 tahun barang lagi? siapa, bukan hanya itu, bukan hanya hamil, melakukan hubungan intim dengan wanita, dengan janji akan dinikahi, si cowok bisa kena 3 tahun lagi. Makanya 3 tahun lagi mudah-mudahan aku udah tobat gitu. Tapi kalau misalnya yang sekarang, kamu juga udah tobat 3 tahun lagi. Aku sudah tobat dari sekarang Bang. Bang, tapi kalau misalnya sekarang nggak bukan. Enggak. Sekarang bukan pidana. Oh, walaupun anak itu lahir kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada pidana. Bukan ada pidananya. Nggak ada pidana. Nggak ada. Karena mau sama mau waktu bikin bukan main senang. Papa. Abang kalau dicerai gimana Bang? Hah? Itu yang bahaya. Gua nggak ada perjanjian pranikah. Bahaya banget. Kira-kira kalau misalnya abang dicerai siapa yang diuntungkan Bang? Istri abang ini istri gue lah 100 hampir 100% harta gue yang nyari. Tapi kalau istri gue baik ya kan Mama. Aku kan nggak pernah nikah. Nakal dikit kan boleh. Dikit aja kok. Cuma Hotman Paris yang bisa ya. Kalau dia dengan ketawa dengan cewek pegangan tangan biasa aja. Iya. Mau dipiralin orang juga biasa aja. Biasa aja. Karena dia tahu kan gua kan selebriti, cewek mendekat. Ya, lu tahu nggak kalau gua di Bali sering istri gue yang videoin karena apa? Emang iya kebanyakan cewek yang mendekat. Iya. Serius, saya udah cerita itu ada seorang cantik banget pengusaha money changer. Begitu dia nyampe di Savaya, dulu Omnia namanya, yang ditanya, ada Hotman nggak sih? Ya, ada katanya. Dia suaminya kebetulan gendut, buncit, ditinggal di belakang.
Tiba-tiba dia lihat gue di kolam renang, langsung dia panggil di lompatan. Dia kita foto, kayak gue kan foto-foto begitu, ya kan? Datang si buncit suaminya dari belakang marah-marah. Oh, marah-marah. Ya. Sangka videoin lagi. Dikiranya kita bermesraan katanya. Satpam langsung dorong dia, kan istri kamu yang datang gitu ya. Ya itulah contohnya. Yang video ini itu istri saya. Oh. Karena memang kan lagi liburan berdua kan, jadi ya itulah. Jadi saya banyak keuntungan dari nakal dia, tapi banyak juga kerugiannya itu tadi. Pokoknya kalau ada Hotman Paris, cowok-cowok yang lain lewat, Bang Hotman Paris paling ganteng. Benar itu. Oh yaudah, kita pergi jalan-jalan aja lah. Thank you Bang, konsultasi keluarganya Bang. Nanti aku konsultasi lagi Bang. Karena ini dunia perartisan sedang tidak baik-baik saja Bang. Oke. Pagi ini setelah survei kita ada di Pacuan Kuda nih dengan Bang Hotman nih di sini nih. Ya. Ini undangan siapa Bang? Pacuan Undangannya Aryo Hasim, anak keponakannya Prabowo. Oh, ya special invitation kita sambil nonton Pacuan Kuda di sini. Ya, tapi ada kuda yang lebih liar di sini daripada. Tapi untuk terakhir aku pengen survei ya. Kalau kemarin kita survei siapa yang paling ganteng kan? Ternyata Bang Hotman Paris paling ganteng kan? Di antara tiga ya kan? Iya. Kita mau survei lagi nih. Siapa yang paling kaya? Sini. Jawab jujur ya. Ya kan ini kan dompet nggak ada yang tahu nih punya semua ya. Siapa namanya? Michelle orang mana? Jogja. Orang Jogja. Menurut kamu antara Hotman Paris, Andrew Susanto dengan Dr. Richard siapa yang lebih kaya? Siapa ya? Semuanya kaya. Iya, siapa yang lebih kaya? Hotman Paris, kan udah lama ya? Bang Hotman udah lama. Iya, memang di atas langit tuh memang adanya Hotman Paris juga. Kelihatannya. Karena dia baru rasain transfer dari gua gitu kan. Oh, kalau kayak gitu ini nggak dihitung. Kita panggil orang lain aja ya. Kita panggil orang lain lagi. Cari satu. Halo. Duduk sini. Siapa namanya? Selma duduk. Selma kenal nggak yang di sebelah sana? Iya. Siapa? Om Hotman kan? Om Hotman. Kamu lebih liar mana daripada kuda? Sama aku kenal nggak? Dokter itu kan? Dokter Licat, iya nggak sih? Aku cadel soalnya. Oh iya, bukan kau cadal ya, gak apa-apa. Satu TPA. Dr. Richard ya. Yang di samping sini tau nggak? Ini Andrew Susanto, salah satu yang punya HWG Group. Holy Wing. Oh, giliran aku nggak boleh sebut. Giliran dia boleh sebut. Ini kita mau tanya ya Selma ya. Menurut kamu siapa yang lebih kaya? Hotman Paris, Andrew Susanto atau Dr. Richard? Belum pernah rasain transfer, di mana tahu? Iya, makanya belum pernah ditransferin kan? Kamu belum pernah rasain transfer ya? Kau biasanya kau terima transfer dari siapa? Pacar kamu ada berapa, Koko? Atau Jadi ada? menurut kamu siapa yang lebih kaya? Gaya. Om Hotman. Hah? Dia ganteng, dia kaya. Cincinnya mana bang cincinnya? Gini. Oh, gitu. Oke, thank you Selma, makasih. Bang Hotman, kita mau main game nih Bang. Ya. Jadi kan tadi kan kita sudah survei Bang, siapa yang paling ganteng Bang Hotman? Iya. Siapa yang paling kaya Bang Hotman? Iya. Aku akuin deh Bang. Tapi aku mau challenge dengan Abang. Iya. Telepon satu orang, Abang pinjam duit 5 juta. Ya. Yang kasih ke Abang, baru Abang menang. Gitu ya. Gak boleh anak, gak boleh keluarga. Ada yang percaya gua pinjam duit. Kita tes, dipinjemin gak duit? Siapa ya? Raffi Ahmad coba. Hah? Raffi Ahmad. Raffi Artis Ahmad. Bang, artis Bang. Raffi Ahmad. Artis Raffi Ahmad ya. Kira-kira kalau Bang Hotman minjem duit dipinjemin gak ya? Belum diangkat ya. Raffi tahu mau pinjem duit gak diangkat. Melani. Melani. Halo, lu lagi di mana? Hah? Kok mati? Kenapa bang? Pinjam duit 5 juta bilang Bang. Oh pinjam duit. Jadi ya. Bisa nggak? Oh pinjam duit 5 juta mendesak. Aku di Jogja. Gak bisa pulang nih. Bisa nggak Melani?
Tuh, kita lihat balasannya, kita lihat. Kayaknya kalau Bang Hotman pinjem dikasih nggak ya? Telepon aja, gangguin aja terus. Apaan sih, bercanda kan? Boleh nggak bilangnya, bisa nggak? Aku serius, boleh nggak? Boleh nggak? Ini mendesak. Nanti gua mau pinjam sama Frank ah. Kalau Frank kagak dipinjemin. Udahlah, gak ada gunanya. Mari pinjam sama Frank, anak. Pak Hotman kagak dipinjemin. Gak percaya dia masih 5 jutaan. Jadi konklusinya seorang Bang Hotman Paris aja susah loh pinjam duit tuh ya.